Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Larangan Berperang di Bulan Haram. Adapun anggota makalah kami yaitu Akh Gunawan, Akh Ulwan, Akh Imam, dan saya sendiri. Adapun bagian-bagian pada makalah pada kesempatan hari ini, yang pertama tafsir ayat, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 216 sampai ayat 218. Kemudian makna global, pembahasan yang terdapat pada ayat dari surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Kemudian asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa ayat ini diturunkan. Dan yang terakhir, kandungan hukum. Kandungan hukum apa yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Baiklah, masuklah kita ke bagian yang pertama, yaitu tafsir dari ayat surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Adapun ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Pada ayat 216, artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Sungguh Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Secara spesifik, surah Al-Baqarah ayat 216 berbicara mengenai keengganan para sahabat untuk berperang karena mereka mencintai kedamaian. Dan karena itu mereka berpendapat bahwa perang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, dan hilangnya harta benda. Dan mereka beralasan bahwa mereka mencintai kedamaian. Makanya mereka tidak mau ikut berperang. Ayat ini menegaskan, meskipun sikap utama Muslim adalah damai dan mendamaikan, namun dalam konteks menegakkan keadilan, mereka harus berani berjuang. Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah. Di sisi lain, surah Al-Baqarah ayat 216 juga mengajarkan kepada Muslim bahwa sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik. Sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik, atau malah justru itu yang terbaik. Dalam konteks ini juga suatu syariat atau perintah Allah barangkali secara sepintas terlihat tidak menyenangkan. Contohnya seperti qisas. Namun sesungguhnya di balik qisas itu ada hikmah yang begitu besar bagi kemaslahatan manusia, yakni efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan ditiru oleh orang lain. Ayat 216 juga mengajarkan kepada manusia agar berserah diri hanya kepada Allah, sekaligus mendorong mereka untuk hidup secara seimbang atau proporsional.
Dalam konteks menghadapi problem kehidupan, mereka semestinya tidak kehilangan optimisme ketika dilanda kesedihan dan tidak pula larut dalam kegembiraan sampai melupakan kehidupan. Berikutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 217, artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi, menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu atau dalam kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Penghuni-penghuni neraka sa'ir, mereka mengerahkan segala kemampuan mereka dalam hal tersebut dan berusaha dalam segala kemungkinan yang mereka bisa lakukan. Namun Allah tidaklah mau kecuali hanya menyempurnakan cahayanya walaupun kaum kafir membencinya. Sifat ini adalah umum bagi setiap kaum kafir. Mereka akan terus memerangi selain mereka dari kaum mukminin hingga mengembalikan mereka dari agama mereka, khususnya ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani yang mengarahkan yayasan-yayasan, menyebarkan misionaris, mendirikan sekolah-sekolah untuk menarik seluruh umat kepada agama mereka, memasukkan segala macam syubhat ke dalam agama mereka demi mengaburkannya bagi pemeluk-pemeluknya agar mereka ragu terhadap agamanya. Akan tetapi apa yang diharapkan adalah dari Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kaum mukminin dengan Islam, yang telah memilihnya bagi mereka agama yang lurus, yang juga telah menyempurnakan bagi mereka agamanya dan menyempurnakan kenikmatannya atas mereka dengan menegakkan agama sebaik-baiknya. Berikutnya, makna dari surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amalan-amalan yang tiga tersebut, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad, merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan poros utama penghambaan. Jadi tiga hal yang tadi itu adalah poros utama bagi kita seorang hamba dalam bentuk penghambaan. Dengannya pula dapat diketahui keuntungan atau kerugian yang diderita seorang manusia. Adapun tentang keimanan, maka tidaklah perlu kita bertanya lagi tentang keutamaannya. Dan bagaimana menanyakan sesuatu hal yang merupakan pembeda antara orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Demikian juga sebagai pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dan iman itulah yang apabila ada pada seorang hamba, niscaya amalan kebaikannya diterima. Dan bila tidak ada iman, niscaya tidak akan diterima darinya tindakan, keadilan, kewajiban, ataupun sunnah-sunnah yang ia lakukan. Adapun hijrah adalah meninggalkan orang-orang yang dicintai dan disayangi hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Maka seorang muhajir atau orang yang berhijrah meninggalkan negeri, harta, keluarga, teman sejawatnya sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Sedangkan jihad adalah, maksudnya penjelasan lain dari jihad adalah mengerahkan upaya dalam memerangi musuh dan usaha yang maksimal dalam membela agama Allah dan memberantas ajaran setan. Jihad itu adalah puncak dari segala amal solih dan balasannya adalah balasan yang paling utama. Dan sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba yang menyembah berhala.
menciptakan keamanan bagi kaum muslimin pada diri, harta, dan anak-anak mereka. Barang siapa yang mendirikan tiga perbuatan tersebut, maka perbuatan-perbuatan selainnya akan lebih ditegakkan dan disempurnakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Kemudian makna global akan disampaikan oleh Akhi Gunawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna global. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan yang mana dalam 12 bulan ini terdapat bulan-bulan haram, yaitu 4 diantaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pada bulan-bulan ini, umat Islam ditekankan untuk memperbanyak amalan sunnah dan menjauhi maksiat karena pahala dan dosa keduanya akan dilipat gandakan. Penamaan bulan haram cukup membingungkan. Kenapa 4 bulan itu disebut sebagai bulan haram? Karena memiliki makna spesial. Pertama, diharamkan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap diri atau perang di bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut dianggap suci dan diharamkan melakukan perbuatan zalim karena dosanya sangat besar. Kata kata haram dalam artian bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama, kata haram itu diartikan sebagai larangan, dan yang kedua, bisa jadi kata haram itu memiliki makna kemuliaan. Nah, dalam konteks ini memiliki dua makna konotasi, bisa sebagai larangan dan kemuliaan. Baik, syukron, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhi Puluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul tentang Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Di sini dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah mewajibkan jihad atas kaum muslimin, mereka merasa keberatan dan tidak suka sehingga turunlah ayat ini. Tulis Syekh Wahbah Az-Zuhaili saat menjelaskan sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam sunannya yang bersumber dari Jundub bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Jahsy. Mereka berpas-pasan dan bertempur dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Ibnul Hadrami, dan terbunuhlah kepala pasukan musuh. Sebenarnya pada waktu itu tidak jelas bagi pasukan Abdullah bin Jahsy apakah termasuk bulan Rajab, Jumadil awal, atau Jumadil akhir. Kaum musyrikin kemudian menghembus-hembuskan berita bahwa kaum muslimin berperang pada bulan haram, maka Allah menurunkan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian kaum muslimin yang ada di Madinah berkata, perbuatan mereka dengan pasukan Ibnul Hadrami, maksudnya perbuatan pasukan yang dipimpin oleh Abdullah Jahsy yang menyerang Abdullah Hadrami ini mungkin tidak berdosa, tetapi juga tidak akan mendapat pahala. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 218. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Akhina Imam. Baik, saya lanjutkan penjelasannya dari Akhi Ulwan.
yaitu tentang kandungan hukum dari ayat yang Al-Baqarah dari 216 sampai 217. Yang pertama, hukum jihad bagi bagi kaum muslimin ya. Berkata Ibnu Atiyah, kesepakatan ulama masih berlaku bahwa jihad bagi umat Nabi Muhammad atau bagi muslim seorang muslim hukumnya fardhu kifayah. Jika ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur kecuali jika musuh dari luar menyerang itu menyerang ke dalam Islam, masyarakat Islam atau ke dalam negeri kita, maka jihad tersebut menjadi fardu ain bagi kita semuanya. Jadi kita harus melaksanakan jihad, menjadi wajib ketika kita diserang. Lalu yang kedua yaitu tentang apakah boleh berperang di bulan haram. Jadi berperang pada bulan haram hukumnya dosa besar, atau bisa jadi kita katakan tidak boleh, haram, dan dilarang. Karena bulan haram tersebut adalah waktu yang aman bagi orang-orang yang ketakutan dan hari untuk mencari pangan gitu, khusus untuk fokus mencari pangan bagi warga-warga. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada mereka, demi Allah, aku tidak menyuruh kalian berperang pada bulan haram. Jadi yang dimaksud dengan mereka di sini adalah utusan Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Jahsy dan 8 orang yang lainnya yang mengikuti beliau, untuk mencegat kafilah milik suku Quraisy yang kafilah dagang ya, suku Quraisy yang dibawa oleh Amr bin Hadrami dan 3 orang lainnya. Nah, pada saat itu yang kelompok yang diutus oleh Rasulullah SAW tersebut membunuh salah satu dari Quraisy tersebut, yaitu Amr bin Hadrami. Lalu ketika mereka pulang kepada Rasulullah pun bersabda seperti itu. Aku tidak melarang kalian untuk berperang pada bulan haram. Itu menjadikan penguat bahasanya berperang pada bulan haram itu dosanya besar, tidak boleh. Tapi ada lagi dosa yang lebih besar daripada berperang pada bulan haram, yaitu menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ya. Yaitu perbuatan yang lebih tercela dan lebih besar dosanya di sisi Allah dari pembunuhan pada bulan haram, yaitu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Hal-hal yang termasuk dalam penghalangan orang di dalam jalan Allah, yaitu menghalangi manusia dalam berdakwah Islam, memaksa orang Islam untuk keluar dari agamanya, serta menutupi sarana-sarana yang menjadikan seseorang mendapatkan hidayah. Menutup sarana-sarana yang menjadikan seseorang mendapatkan hidayah. Jadi selalu aja menghalangi umat Islam, menghalangi orang untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan yang baik-baik dalam jalan Allah. Itu dosanya lebih besar daripada berperang di bulan haram. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana ya. Cukup singkat. Cukup sekian penjelasan dari makalah kami tentang berperang di bulan haram dalam surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.